Buko selalu bilang, apapun yang terjadi, kita tidak boleh keluar rumah, bahkan kamar, pada malam Jumat. Entah mengapa dan alasan apa yang membuat Buko melarang kita semua untuk keluar pada malam Jumat. Yang pasti, kami semua selalu menuruti peraturan tersebut. Daripada dimarahin juga sih. Kalaupun kami harus keluar pada malam Jumat karena ada hal penting yang harus kami hadiri, Bukos bilang lebih baik kita pergi dari siang atau sore saja. Dan jika ada sesuatu yang membuat kami lembur dan mengharuskan kami untuk pulang pada saat malam Jumat, beliau akan mempersilahkan kami untuk menginap di rumahnya yang kebetulan berada di samping kos-kosan yang ia bangun. Semua yang tinggal di kos tersebut selalu menuruti peraturan tersebut, apapun yang terjadi. Walaupun begitu, entah mengapa setiap jam 1 malam di malam Jumat ada saja suara yang berasal dari luar kamar, entah suara dari dapur ataupun dari ruang TV. Intinya ada saja suara orang yang beraktivitas dari luar. Sampai suatu hari aku penasaran dan akhirnya memutuskan untuk keluar pada malam itu, sekalian untuk mengecek siapa yang berada di luar kamar saat itu. Lalu apa yang terjadi? Di dalam kos aku memang ada 8 kamar yang tersedia. Walaupun begitu, hanya 5 kamar yang terisi. Kamarku itu berada di samping dapur, jadi kamarku itu paling pojok. Nah, satu kamar itu diisi oleh 2 orang, yang artinya sebenarnya orang yang berada di dalam kosku ada 10 orang. Cukup ramailah untuk sebuah kos-kosan yang sederhana. Dan aku satu kamar dengan Rehan, salah satu temen kuliahku juga. Han, kamu mau kemana? Tanya Genta saat tiba-tiba saja Rehan mengemas barang-barang dan memasukkannya ke dalam tas. Hah? Ia menoleh. Aku tiba-tiba disuruh pulang 2 hari sama ibuku. Oh. Genta melihat ke arah kalender yang menunjukkan tanggal 24 Mei, hari Jumat. Cepet ya bre, bentar lagi malam Jumat nih, Genta mengingatkan. Iya, aku pergi ya, ucap Rehan yang lalu pergi menutup pintu. Iya, Genta menjawab singkat. Dan itu adalah hari pertama Genta tidur sendirian di dalam kamar kos. Saat itu Rehan pergi pada jam 5 sore. Terus, berhubung saat itu sedang malam Jumat, jadi seperti biasa, aku gak bakal keluar kamar sampai besok pagi. Pukul 6 sore, kita semua sudah mengunci kamar kita masing-masing. Kalau gak boleh keluar, kalau haus gimana? Biasanya sebelum mengunci kamar, kita akan menyiapkan makanan dan minuman terlebih dahulu, agar jika kita lapar mendadak, kita tidak harus keluar. Waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba saja jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dan seperti biasa, aku terbangun karena ada suara orang yang sedang berjalan di dapur. Hal ini memang sudah sering terjadi. Entah siapa yang berada di luar, aku juga nggak tahu. Tapi, jika biasanya suara yang terdengar hanya sekedar orang yang beraktivitas di dapur atau orang yang sedang menonton TV, kali ini berbeda. Setelah mendengar suara orang yang sedang berjalan di dapur, tiba-tiba saja aku mendengar Rehan sedang berbicara sambil tertawa-tawa layaknya orang bertelepon. Ya, tentu saja aku bingung. Bukannya Rehan tadi sudah pergi? Pikirku malam itu. Awalnya aku ragu dan mengira bahwa ini semua hanya bagian dari halusinasiku. Tapi lama-kelamaan suara Rehan tuh tambah kenceng dan semakin membuat aku yakin bahwa yang sedang berbicara di luar adalah Rehan. Karena penasaran, akhirnya aku mencoba menempelkan kupingku di dinding untuk mengecek bahwa orang yang sedang berbicara di luar memang benar-benar Rehan. Sebelum akhirnya aku ikut keluar dan menghampiri. Dan pas aku dengar lagi, ternyata itu emang benar-benar suara Rehan. Akhirnya aku coba tuh keluar. Ternyata pas nengok ke arah dapur, aku melihat punggung Rehan yang sedang berdiri
membelakangiku. Tapi pas aku lihat, ternyata dia bukan lagi teleponan. Dia malah lagi nyuci piring. Karena aku yakin itu adalah Raihan, ya aku samperin lah. Walaupun begitu, entah mengapa semakin aku mendekat, hawanya tuh semakin aneh. Sebenarnya aku udah ngerasa sih ada sesuatu yang janggal. Cuma aku mencoba berpikir positif bahwa aku ngerasa aneh dan merinding gara-gara aku habis bangun tidur. "Weh bro," aku menepuk pundak Raihan. "Kamu ngapain?" Dan dugaanku benar, ternyata sosok yang sedang berada di depanku bukanlah Raihan, melainkan sosok yang matanya bolong dan mulutnya robek. "Ya Tuhan, dalam perantara kudusmu aku memohon berkat pertolongan, sembuhkanlah penyakit yang menyerang teman saya." Raihan berdoa. "Assalamualaikum." Zakwan membukakan pintu. Iya, malam. Genta masih sakit?" tanyanya. "Iya, udah 3 hari nih gak bangun-bangun," jawab Raihan cemas. Semenjak kejadian tersebut, Genta tiba-tiba saja ditemukan dalam keadaan pingsan di dapur dan tak kunjung bangun untuk 3 hari ke depan. Dan karena itu tidak ada satupun orang yang tahu penyebab Genta pingsan serta apa yang terjadi. Emang dia sakit apa sih? Aku juga gak tahu. Kamu gak nanya Bu Ina? Nanya sih, cuma Bu Ina juga gak tahu. Katanya paling kecapean, jawabnya. "Lah kan kamu satu kamar." "Aku pergi bang. Aku mana tahu dia kenapa." "Oh, bilang dong," ucap Zakwan. "Ya udah, aku pengen ke masjid dulu. Kamu jaga kos ya." Lanjutnya yang lalu pergi ke masjid bersama Ilham dan lainnya. Iya, hati-hati," Raihan membalas. Saat itu Zakwan dan yang lainnya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan membiarkan Raihan tinggal untuk menjaga Genta. Raihan," seseorang memanggil. Iya kenapa?" Raihan terbangun. "Siapa?" tanya Raihan yang lalu beranjak dari kasur. "Lah, Genta mana?" gumamnya kebingungan, menengok ke arah kiri dan kanan, mencoba mencari Genta. Saat itu jam menunjukkan pukul 2 malam. Saat ia melihat sekeliling kamar, ia baru menyadari bahwa Genta tidak berada di dalam. Raihan." Ternyata panggilan tersebut berasal dari luar. Ia pun langsung saja membukakan pintu kamar dan beranjak keluar. "Kenapa?" 10 detik berlalu, namun tidak ada satupun orang yang menjawab. Apa sih? Gak usah main-main deh." Raihan kembali masuk ke dalam dengan perasaan kesal. "Han!" Seseorang memanggilnya lagi. Kali ini, suara tersebut terdengar seperti suara Genta. "Apa?" Ia menoleh. Ternyata terlihat seseorang sedang menonton TV dengan lampu yang tidak menyala. "Itu Genta atau siapa?" pikirnya. "Genta." Ia maju dengan perlahan dengan harapan seseorang yang sedang duduk di sana adalah Genta. Sosok itu menoleh dan ternyata orang yang ia lihat bukanlah Genta, melainkan sosok yang Genta lihat sebelumnya, sosok bermata bolong. "Han, woi Han!" "Ya Tuhan!" teriak Raihan terkejut. "Han, Genta ada bangun." Seriusan?" Lah. Raihan terhenti untuk beberapa detik. Ia melihat ke arah jam yang ternyata masih menunjukkan pukul 9 malam. "Oh, cuma mimpi ternyata," pikirnya. "Ayo, Genta mau cerita nih. Kamu mau dengerin gak?" Iya mau." Ia pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar Zakwan. "Gen, kamu udah bangun?" ucap Raihan sesampainya ia di kamar Zakwan. "Sudah sehat malah," jawabnya senang. "Oh, syukurlah deh." Ia pun langsung duduk di samping Genta lalu menanyakan apa yang terjadi. "Kamu emang waktu itu ngapain sampai pingsan begitu?" "Iya, makanya sekarang aku mau cerita," ucapnya.
Semoga aja sosoknya nggak datang. Lanjutnya dengan nada yang lebih pelan. Sosok apa? Nanti dengerin aja. Setelah Genta menceritakan apa yang terjadi, tentu saja ibu kos langsung mengamuk setelah mengetahui bahwa hal tersebut terjadi karena Genta melanggar peraturan. Udah dibilang kan, gak usah keluar pas malam Jumat. Gak didengerin sih. Padahal baru aja sembuh langsung kena marah. Ya tapi Genta salah juga sih. Dan semenjak itu akhirnya semua penghuni kos mengetahui alasan Bu Ina melarang kita untuk keluar dari kamar pada malam Jumat. Karena memang sosok tersebut hanya mengganggu pada malam Jumat. Tapi kata Genta, sosok tersebut tidak hanya mengganggu pada malam Jumat. Malam biasa pun dia tetap ganggu. Cuma gak separah malam Jumat. Gak tahu juga berhubungan, aku gak pernah ngalamin. Tapi tenang saja, walaupun sosok yang berkeliaran pada malam Jumat sudah ketahuan. Setelah kejadian yang menimpa Genta minggu lalu, pada malam Jumat ini ia mengunci pintunya dengan sebuah meja. Sungguh berlebihan, namun aku membiarkannya saja. Dan untungnya malam Jumat tersebut berlalu dengan tenang. Walaupun begitu, di sisi lain kamar Vino dan Ian, mana sini kuncinya? Pinta Vino secara tiba-tiba. Hah? Itu noh, di atas lemari. Kamu mau ngapain? Kan ini udah jam 7. Tanya Ian curiga. Kok kamu belum ngambil makanan atau minuman sih? Aku lapar nih. Lah, kok aku? Kan tadi aku udah bilang, pas asar langsung ambil minum aja. Bukannya ngambil, kamu malah main HP. Aku gak denger. Ia beralasan. Lagian, kenapa gak kamu yang ngambil? Aku kan udah makan, jadi gak kepikiran buat makan lagi tah. Ucap Ian. Udahlah, mending besok aja. Kan kamu tahu sendiri kemarin si Genta kenapa gara-gara keluar. Lanjutnya mencoba menghentikan Vino untuk keluar dari kamar. Sebentar doang mah, gak apa-apa kali, jawabnya. Gak lah, gak usah. Minum air keran aja sono. Ya kalian, mending kamu tidur aja deh. Ntar juga kamu bakal lupa kalau kamu lapar. Sudah sono tidur, perintahnya. Ah, ya udah deh. Vino pun kembali beranjak ke tempat tidurnya sambil mencoba mengabaikan perut keroncongannya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan Vino masih saja belum berhasil tidur karena perut keroncongannya yang terus berbunyi. Aduh, Vino menggerutu. Aku rasa aku gak punya pilihan lain. Udahlah, aku keluar aja, pikirnya. Perlahan-lahan ia meraih kunci yang ia letakkan di atas lemari. Oke, berhasil, gumamnya. Ia pun langsung saja membuka pintu kunci kamar dan pergi keluar untuk mengambil beberapa cemilan. Vin, mendengar panggilan tersebut, Vino pun langsung refleks menjatuhkan semua camilannya, terkejut oleh panggilan dadakan tersebut. Ya Allahan, jangan ngagetin gitu. Ia menghela nafas lega. Untung Rehan, gumamnya. Kamu lagi ngapain? Tanyanya. Ngambil cemilan doang sih. Aku tiba-tiba lapar soalnya. Rehan menempelkan kepalanya ke pintu kamarnya lalu menatapnya secara tajam. Bukannya udah dibilang sama Bu Kos, gak boleh ada yang keluar pas malam Jumat, ucapnya secara perlahan. Iya aku tahu, balasnya ragu. Lagian ini cuma ngambil cemilan doang Han. Kamu sendiri ngapain? Ia membalikkan pertanyaan. Namun Rehan tidak menjawab dan justru mempertajam tatapannya. Aduh, kenapa sih tuh anak? Tanpa pikir panjang, Vino pun langsung mengambil semua cemilannya agar ia tak berlama-lama di luar. Sekali dua kali ia kerap menoleh kembali ke tempat Raihan berada, mencoba memastikan bahwa Raihan masih berada di belakangnya. Masih dengan posisi kepala yang tertempel pada pintu, Raihan masih mengamati gerak-gerik Vino dengan aneh.
Genta, kamu berisik banget sih. Hah? Vino menoleh ke arah kamar Genta dan Raihan. Loh, tadi itu aku gak salah dengar. Kok suara Raihan ada di dalam? Ucapnya ketakutan. Raihan, Reh. Sosok itu tertawa sampai-sampai membuat mulutnya robek. Astagfirullahaladzim. Ia beristighfar. Vino yang tidak terbiasa melihat kejadian tersebut tentu saja langsung bergemetar ketakutan. Perlahan-lahan mata Raihan mulai mengeluarkan darah. Sudah ibu kos ingati kan? Sosok itu berkata, jangan keluar. Ia membanting gelas-gelas yang berada di dapur. Apa yang Vino bisa lakukan saat itu hanyalah bertahan sambil berdoa bahwa ia akan selamat sampai amarahnya reda. Genta, kamu berisik banget sih. Sebal Raihan yang tak kunjung tidur akibat suara berisik yang berasal dari luar. Hah? Apa sih? Jawabnya ikut sebal. Itu suara dari luar, bukan aku. Iya, aku baru sadar. Suara apaan sih itu? Berisik banget. Prang-pring. Ada yang berantem atau gimana sih? Kan udah aku bilang, emang biasanya malam-malam begitu. Balas Genta santai. Kamu gak bilang seberisik ini. Ya iya, mungkin gara-gara malam Jumat kali. Udahlah, tidur aja. Gimana coba tidur pas ada orang yang lempar-lempar kaca malam-malam begini? Siapa tuh yang nelpon? Tanya Genta yang lalu mengintip HP Raihan. Si Zakwan, balas Raihan yang lalu langsung menjawab panggilan tersebut. Halo? Kamu berisik banget sih, ucap Zakwan dari dalam telepon. Kok aku? Orangnya itu dari luar. Jawab Raihan tak terima disalahkan. Emang di luar siapa? Kok berisik banget? Gak tahu. Kata si Genta emang biasanya begini. Siapa sih? Coba kamu cek deh. Ya kali. Kamu aja sana. Gak apa-apa kan? Kamu sama Genta. Enggak. Raihan menolak secara mentah-mentah. Bahkan Genta udah berpengalaman. Gak apa-apa, udah sana. Kamu aja sono sendiri. Ya udahlah, tapi kamu jangan matiin ya. Hah? Seriusan? Ya udahlah, sono. Apaan sih? Apaan? Gedein suaranya dong. Aku kan juga mau tahu. Ucap Genta berikut campur. Katanya si Zakwan mau keluar buat ngecek. Raihan menjelaskan. Hah? Ngapain? Janganlah. Lah, dia udah buka pintu. Suruh masuk ke dalam lagi, Han. Sudah terlanjur keluar dianya. Ya udahlah, Zak. Ucapan Raihan terpotong, dikejutkan oleh gedoran pintu dari luar. Ya Allah, astagfirullah. Genta, Raihan. Baru saja keluar dari kamarnya, Zakwan langsung menggedor-gedor kamar Genta ketakutan. Han, Genta, cepetan keluar. Teriaknya panik. Apa Zak? Kalau cuma hal kecil doang gak usah bikin panik deh. Raihan membalas dari dalam. Ini gelas pada pecah, cepetan keluar, ada Vino juga. Ia kembali menggedor pintu. Hah, beneran? Zakwan, kamu mending masuk lagi aja deh. Tunggu aja sampai besok pagi, perintah Genta. Ini ada Vino, Genta. Besok aja diurusinnya daripada kamu ikut kenapa-kenapa. Iya, kayaknya mending urusinnya besok aja deh. Raihan meneruskan. Udah, cepetan sana kamu masuk, keburu disamperin juga. Ya udah deh. Dan apa yang dikatakan Zakwan tadi malam benar. Saat azan subuh berkumandang, Raihan dan aku memutuskan untuk keluar dari kamar untuk mengecek keadaan di luar kamar. Saat itu di dapur sudah terlihat puing-puing gelas kaca yang sudah pecah berserakan di lantai. Dan di depan gudang terlihat tubuh Vino yang tergeletak pingsan. Akhirnya pagi itu aku dan Raihan memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Ina untuk menyampaikan keadaan kos. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Ina. Aku mengucap salam. Kamu yakin Bu Ina udah bangun? Raihan bertanya. Ya nggak tahu. Ganggu nggak? Waalaikumsalam. Bu Ina menjawab dari arah belakang. Ada apa ini pagi-pagi ke rumah? Lanjutnya bertanya. Bu, itu di dalam ada.
Vino pingsan. Bu Ina memotong. Iya bu. Lah kok tahu? Emang ibu habis dari mana? Tanyaku kebingungan. Tadi habis jalan-jalan aja, jawabnya. Kalian balik aja ke kos, nanti urusnya saat pagi hari aja. Oh, ya udah bu. Saya sama Rehan balik lagi aja. Aku pamit. Setelah itu aku dan Rehan pun langsung kembali ke dalam kos. Rehan lanjut tidur, sedangkan aku langsung saja melaksanakan sholat subuh. Waalaikumsalam. Bu Ina membuka pintu. Maaf Genta, tadi ibu lagi sholat subuh. Loh, gak ada orang? Astagfirullah, ini Vino pingsan kayak gini, kenapa gak ada yang ngasih tahu? Omel Bu Ina. Ya maaf bu, saya kan baru bangun, ucap Ilham. Ini ada apaan sih pagi-pagi? Tanya Genta yang baru saja keluar dari kamar. Ini kenapa ada Vino pingsan? Terus kenapa ini gelas pada pecah? Kalian ngapain aja tadi malam? Lah, Genta menggaruk-garuk kepalanya. Kan tadi pagi saya udah bilang ke ibu. Pagi tadi kapan? Kamu aja baru bangun kan? Tadi pagi bu, subuh tadi. Duh, ngayal aja kamu. Jelas-jelas tadi saya masuk masih pada tidur. Hah? Genta kembali mencoba mengingat-ingat apa yang ia lakukan saat subuh tadi. Perasaan tadi aku udah bilang. Gumamnya kebingungan. Ini kenapa Vino bisa begini? Emang gak ada yang tahu? Ian, kamu kan satu kamar. Saya gak tahu bu. Tadi emang pas pagi-pagi bangun, saya juga kaget. Vino udah gak ada. Taunya pas keluar udah pingsan, jawab Ian pasrah. Ya udah, ini aku dulu si Vino. Saya mau beresin gelas pecah dulu. Zakwan, kamu bantuin saya. Saat itu aku kembali ke kamar dengan perasaan bingung. Soalnya aku ingat banget waktu itu Bu Ina sudah aku kasih tahu. Bahkan ada Rehan sebagai saksi mata. Ya kalau bukan Bu Ina yang aku lihat subuh tadi, siapa? Hari-hari berikutnya ya seperti biasa, sosok tersebut terus mengganggu, tapi nggak separah minggu-minggu sebelumnya. Dan 2 minggu kemudian ada satu kejadian yang menurutku adalah puncak dari keseraman cerita ini. Dan hari dimana semua misteri terkuak dan terpecahkan, tepatnya sebelum aku memutuskan untuk pindah kos. Kamu jadi pergi? Rehan bertanya. Iya. Emang pindah kemana? Ia kembali bertanya. Gak jauh dari sini sih, cuma aku disuruh pindah aja. Oh, Rehan mengangguk pelan. Cepetan udah, 5:30 tuh. Iya, ini langsung pergi. Genta, Ian membuka pintu. Hah, ngapain kamu? Genta bertanya. Kamu mau pergi? Iya. Sekarang? Iya Yan, mending habis azan maghrib aja deh. Apaan sih? Kan sudah dibilang pas malam Jumat udah gak boleh keluar lagi. Kata Bu Ina ternyata pas maghrib masih boleh. Yang gak boleh tuh habis sisa. Ian menjelaskan. Rehan mengernyitkan dahi. Emang Bu Ina bilang begitu? Ia bertanya. Iya, lagian kan juga gak bagus keluar pas maghrib. Mending kamu sholat maghrib dulu, baru ntar aku anterin sampai depan, tawar Ian. Iya juga sih, Genta mengangguk pelan. Ya udah deh, habis maghrib aja. Tapi beneran ya anterin? Iya. Setelah itu, Ian pun langsung kembali ke kamarnya, sementara Genta menunggu azan maghrib berkumandang. Setelah sholat maghrib, barulah aku menelpon Ian untuk pergi nyamperin aku, karena aku lumayan trauma sama sosok hantu bolong itu. Panggilan pertama tidak diangkat, panggilan kedua juga tidak diangkat. Begitu pula dengan panggilan ketiga, tidak ada satupun panggilanku yang terangkat. Akhirnya aku coba pinjam HP Raihan untuk menelpon. Ternyata sama saja, tidak diangkat. Ya udah, akhirnya aku nunggu aja. Soalnya aku masih nggak terlalu yakin untuk keluar. Tidak lama kemudian akhirnya datanglah si Ian. Bukan datang sih, dia cuma ngetok-ngetok pintu. Karena tidak ingin berlama-lama sekaligus mengejar waktu, akhirnya aku langsung saja keluar. Pas aku buka, ternyata nggak ada orang. Aku kira kali ini yang ngetok bukan Ian, dan aku dijailin. Taunya Ian udah ada di depan pintu depan.
nungguin aku. Ya akhirnya aku samperin. Halo, apaan tadi telepon? Ian akhirnya mengangkat telepon. Enggak, tadi itu si Genta. Kamu udah sampai mana nganterin Genta? Rehan lanjut bertanya. Nganterin apaan? Nganterin Genta. Genta aja gak sama aku, kan aku lagi di luar. Jadi biasanya kalau aku mau ke kampus, keluar atau apapun itu pasti bakal belok kanan. Berhubung akses jalan keluar komplek itu ada di sebelah kanan, tapi saat itulah Ian malah ngajak aku ke kiri. Sebenarnya saat itu aku tuh udah ngerasa ada yang aneh, cuman gak tahu kenapa aku gak ngerasa takut. Jadi aku berpositif thinking bahwa dia mau nyamperin tetangga dulu. Tapi lama kelamaan dia jalan terus sampai hampir nyampe kuburan. Ya aku bingung kan. Akhirnya aku tepuk tuh pundaknya. Aku bilang, Yan, kita ngapain kesini? Terus tiba-tiba si Ian ketawa melengking. Di situ aku udah ngerasa ini pasti bukan Ian. Dan pas nengok, ya Allah, ternyata dugaanku benar. Yang lagi ngajak aku jalan itu emang bukan Ian. Ternyata pas nengok, itu adalah sosok hantu bermata bolong yang sedang menyamar menjadi Ian. Gara-gara aku takut, ya aku langsung lari secepat yang aku bisa sambil teriak-teriak minta tolong. Lelah berlari, aku mencoba melambatkan larianku dan mencoba menengok ke belakang untuk mengecek hantunya tuh masih ikutin atau enggak. Ternyata enggak ada. Alhamdulillah, aku menghela nafas lega. Tapi pas aku balik nengok ke depan lagi, hantunya ternyata udah pas di depan mukaku. Tidak kuat, akhirnya aku pun pingsan. Dan setelah semua kejadian tersebut, Bu Ina tuh baru cerita bahwa sosok hantu bermata bolong tersebut dulunya adalah korban pembunuhan. Dan sosok tersebut dulunya memang tidak baik. Karena itulah Bu Ina sempat enggan untuk menceritakan tentang sosok tersebut. Katanya sih sosok bermata bolong itu emang bukan dari kompleks itu. Cuman sosok tersebut tuh ternyata pernah dibawa sama salah satu penghuni kos. Dan yang ternyata sengaja meninggalkan dia di sana. Dan salah satu alasan mengapa Bu Ina tidak memberitahu kita tentang sosok tersebut sebelumnya adalah karena Bu Ina takut kita jadi ketakutan dan kos yang beliau bangun menjadi bangkrut. Untungnya sih enggak. Tapi aku nggak tahu sih kenapa sosok tersebut mengganggu kita sampai segitunya. Tapi kalau kata Rehan, sekarang sosok tersebut sudah tidak terlalu mengganggu karena dia pindah tempat.